Diawali dengan memperlihatkan seorang polisi yang baru keluar dari kantornya yang diucapi selamat oleh setiap bawahan yang menemuinya karena ia telah berhasil memenangkan sebuah kasus. First case, what do you think about it? Ia lalu bergegas untuk pulang kemudian mencari sebotol tuak dan membawanya ke pohon di belakang rumahnya. Di pohon tersebut tertulis nama dari seorang wanita yang bernama Saraswati Parihar. Siapakah wanita ini dan apakah hubungannya dengan pria ini? Kita akan mengetahuinya nanti. Sebelum kita lanjut, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar channel ini dapat mencapai 1000 subscriber pertamanya dan saya tentunya akan mendapatkan AdSense dari YouTube. Nice. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan share ke teman-teman kalian. Yang terakhir, tekan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat notifikasi jika saya upload video baru di channel ini. Oke, tanpa banyak bacot lagi, kita lanjut saja ke alur filmnya. Beberapa tahun sebelum itu, ini adalah pria yang tadi, ia bernama Inder. Inder adalah anak orang kaya, tapi karena ia mempunyai masalah saat ia remaja yang menyebabkan dirinya masuk penjara. Setelah keluar dari penjara, ia pun mengucilkan diri dari keluarganya karena ia marah terhadap ayahnya yang tidak mampu membantu dirinya. Ini adalah pemeran utama wanita dalam film ini, ia bernama Saru. Saru tinggal bersama ibu dan ayahnya, serta adik perempuannya yang bernama Kaveri. Tiba-tiba saja ayah Saru menerima telepon dari seseorang dan orang tersebut mengatakan bahwa ia membatalkan kunjungan ke rumah Saru. Jadi rencananya Saru akan dijodohkan dengan seorang pria yang baru pulang dari luar negeri, namun karena ia sudah mendapat wanita yang ia inginkan, itulah yang menyebabkan pria itu membatalkan kunjungannya ke rumah Saru. Kaveri, adik Saru, yang mendengar hal itu menjadi sangat marah, karena jika Saru tidak menikah terlebih dahulu, maka ia tidak diperbolehkan menikah juga. Itulah aturan yang diterapkan dalam keluarga mereka. Karena kekecewaannya, ayahnya memerintahkan Saru untuk pergi bekerja saja. Kekecewaan ayah Saru semakin memuncak karena lift tidak bisa digunakan karena ditahan oleh Inder dan pacarnya yang sedang cemeweu di lantai bawah. Lift khol ke, ye kya ho raha hai? Ayah Saru menceritakan hal itu kepada penghuni rusun yang lain dan ternyata penghuni rusun yang lain juga merasa terganggu dengan kehadiran Inder di sana. Kriminal hai, kriminal. Ji, 13 साल की उम्र में तो जेल गया था, sir. Setibanya di perpustakaan tempatnya bekerja, Saru didatangi oleh temannya yang bernama Abimanyu. Ia meminta bantuan Saru untuk menjadi teddy bear di acara yang diadakan di kantornya. Karena Saru diam-diam memendam rasa terhadap Abimanyu, ia pun mengiyakan permintaan Abimanyu tersebut. Tibalah Saru di kantor Abimanyu. Awalnya acara berjalan lancar, namun karena adanya gangguan dari wanita-wanita genit itu, Saru merasa malu dan terhina, sehingga membuat Saru meninggalkan acara tersebut. Saat di dalam lift, tanpa sengaja Saru bertemu dengan Inder, namun ia menutupi wajahnya dengan kepala teddy bear itu agar ia tidak dikenali. Dan secara tiba-tiba liftnya macet sehingga mengakibatkan ruang di dalam lift itu menjadi sangat panas. Inder pun satu persatu mulai melepas pakaiannya karena kepanasan. Namun saat akan melepas celananya, Saru pun membuka kepala teddy bear itu dari wajahnya dan mencegah Inder untuk membuka celananya. Oh shit. Sorry. Inder pun yang melihat seorang wanita di balik kepala teddy bear itu kaget dan tidak jadi melepas celananya. Kemudian saat akan meninggalkan lift itu, Saru meninggalkan kepala teddy bear-nya sehingga Inder pun mengembalikannya ke perpustakaan. Thanks. Di sana Inder juga meminta rekomendasi buku yang harus ia baca kepada Saru, sehingga setiap minggu Inder pun selalu meminjam buku kepada Saru di perpustakaan tersebut. Scene berpindah saat Saru melihat sebuah majalah wanita. Ia berniat untuk mengubah penampilannya dengan menghubungi nomor yang tertera di majalah tersebut. Namun karena terlalu banyaknya antrian, Saru diminta untuk mengantri selama 3 bulan. Namun jika mau lebih cepat, Saru diminta untuk meminta rekomendasi dari orang terdekat penata rias tersebut. Dan kebetulan sekali wanita yang ada di majalah yang Saru bawa tadi adalah pacar si Inder. Itulah yang menyebabkan Saru mendatangi Inder ke rumahnya. Kebetulan juga waktu itu orang tua Saru sedang tidak di rumah.
Sehingga Saru memberanikan diri untuk mendatangi Inder, namun saat sedang mengobrol tentang rekomendasi tersebut, tiba-tiba saja pacar Inder itu datang dalam keadaan mabuk. Dan mengira bahwa Inder dan Saru sedang selingkuh, sehingga membuat dirinya sangat marah dan melempari Inder dan Saru dengan botol minuman yang dia bawa. Beruntung botol itu tidak mengenai Saru, namun pecahannya mengenai punggung Inder karena Inder berusaha melindungi Saru. Mereka berdua pun keluar untuk mencari obat ke klinik. Saat menaiki taksi, mereka berdua dilihat oleh penjaga rusun yang bertugas pada malam itu dan segera melapor kepada warga setempat. Kemudian saat sedang di klinik, mereka berdua didatangi oleh seorang inspektur polisi dan menginterogasi mereka berdua, menanyakan apa yang menyebabkan luka pada punggung Inder sehingga sampai seperti itu. Karena tidak bisa menjelaskan, terpaksa inspektur itu meminta bawahannya untuk menggiring mereka ke mobil untuk diperiksa lebih lanjut di kantor polisi. Namun karena Saru memohon kepada inspektur tersebut, akhirnya inspektur tersebut membebaskan mereka. सर दोनों को सॉरी आई लव यू कहने का सेकंड चांस नहीं मिलेगा सर. और घर छोड़ देना. Singkat cerita, pulanglah Saru bersama Inder ke rusun. Hal itu dilihat oleh penjaga rusun. Kecurigaan penjaga itu semakin menjadi-jadi karena melihat Saru dan Inder pulang diantar oleh polisi. वो 20/52 वाला लड़का. Saat sedang di kamarnya, Saru melarang Inder untuk tidak tidur terlentang karena itu akan menekan lukanya. Benar saja darah dari luka Inder keluar begitu banyak sehingga membuat Saru begitu panik dan segera mencari P3K untuk menutup luka Inder kembali. Tanpa disadari oleh Saru, ternyata hari sudah pagi dan pagi itu juga orang tua Saru telah pulang dari luar kota. Penjaga rusun yang melihat kejadian subuh tadi langsung menjelaskan semuanya kepada ayah Saru. Namun ayah Saru tak percaya akan semua yang diucapkan oleh penjaga tersebut. Akhirnya si penjaga mengajak ayah Saru dan beberapa bapak-bapak penghuni rusun tersebut untuk melihat langsung Inder dan Saru di kamarnya. Sesampainya di sana, apa yang mereka lihat? Wow, Saru sedang berpelukan dengan Inder di atas ranjang. Sehingga membuat bapak-bapak terutama ayahnya Saru menjadi salah sangka. Saru dan Inder mencoba untuk menjelaskan, namun hal itu tidak dapat mereka terima. सर मैं वो हॉस्पिटल चुप कर रहा है लड़का, चुप कर. तो हम थे 4 बजे से दीदी के साथ पड़े हुए हैं. Pada saat itu juga ayah Saru menelpon istrinya untuk menghubungi pendeta untuk mengadakan upacara persembahan terakhir untuk anaknya yang meninggal, yaitu Saru. Jadi di sini ayahnya Saru secara langsung sudah menganggap Saru bukan anaknya lagi. Yang lebih tragisnya lagi, ayahnya Saru menganggap Saru sudah meninggal dunia, sehingga membuat Kaveri, adiknya Saru, otomatis bisa melangsungkan pernikahan tanpa menunggu Saru lagi. Saru yang mendengar hal tersebut menjadi sangat terpukul, mengsedih, mengharukan, mengisakkan air mata, menaruh luka di dalam hati sehingga membuat diri ini tak sanggup lagi. Gua juga kalau udah nggak dianggap lagi sama ortu gua ya gimana ya? Sedih lah bangke, dianggap meninggal lagi. Lanjut. Akhirnya Saru memutuskan untuk kembali ke perpustakaan karena ia tidak punya tujuan lagi. Di sana Saru mencoba untuk menghubungi beberapa pemilik kos-kosan, namun tidak ada yang kosong. Akhirnya datanglah si Inder karena merasa ia harus bertanggung jawab juga. Inder membantu Saru mendapatkan rumah untuknya. घर ढूंढने के लिए थैंक यू. थोड़ा खाली खाली से है बट कल वो सब्जी एंड स्टफ सब साथ में लेने चले. Karena Saru tidak mungkin lagi bisa bertemu dengan pacarnya Inder tadi, maka pergilah Inder membawa Saru ke kenalannya di suatu tempat. Di sana Saru dipermak sehingga penampilannya berubah menjadi seperti ini. Wow, cantik. कोई विभूति आंटी नहीं बोल पाएगा. Setelah mengubah penampilan Saru, Inder bermaksud untuk mengajak Saru pulang dan memperlihatkan perubahan dirinya kepada orang tua Saru. Namun apa yang mereka temui di sana tidak sesuai dengan harapan mereka. Ya, ayah Saru sedang melangsungkan upacara persembahan terakhir untuk meninggalnya Saru. Saru yang melihat itu semakin terpukul dan tidak bisa berkata-kata lagi. सरस्वती. Saru adalah wanita yang kuat. Ia mencoba bangkit kembali dengan tetap bekerja dengan penampilan barunya yang sekarang, sehingga membuat semua mata tertuju padanya, termasuk si kampret Abimanyu. Dasar lu ya Abimanyu ya. Sekarang aja lu deketin Saru lagi. Kemarin pas Saru masih kolot lu malah nyuruh dia jadi yang enggak. Kurang ajar lu ya. Sabar.
Namun karena Saru seperti yang saya katakan tadi, ia memendam rasa terhadap Abimanyu, ia pun mengiyakan lamaran Abimanyu. Ngelamar lu ya sekarang? Kemarin lu kemana aja, bangkuy? Malah diiyain lagi sama si Saru. मुझसे शादी करोगी? Saru pun memberitahu kabar gembira itu kepada Inder. Walaupun sebenarnya berat, Inder terpaksa mengatakan terima saja lamarannya. Hati Inder semakin terluka saat Saru memberi undangan pertamanya untuk Inder. Inder bermaksud untuk memberikan undangan tersebut kepada ayahnya Saru dengan mencoba mengejarnya di bis. Apaan sih? Namun ayah Saru tidak mempedulikannya. अगर आप लोग गएंगे तो उसका अपने शादी में कोई नहीं होगा. Singkat cerita, tibalah hari pernikahan Saru. Namun saat di kantor KUA, Abimanyu tak kunjung datang. Sehingga membuat Saru berlari keluar menaiki mobil dan mendatangi rumah Abimanyu. Di sana ayah Abimanyu menjelaskan bahwa ia tidak mau menikahkan anaknya dengan seorang wanita yang sudah dilakukan upacara kematian untuknya. जिस बेटी का पिंड बाप ने जीते जी कर दिया हो. Untuk menghilangkan rasa sakit yang ada di ulu hati, Saru ditemani oleh Inder pergi ke hotel yang sudah dipesan oleh Abimanyu. Di sana Saru benar-benar merasa putus asa karena semua hal yang menimpa dirinya. Beruntung ada Inder di sana yang menemaninya, dan tahukah kalian apa yang mereka lakukan? Silahkan ditonton full filmnya ya guys, karena ini sudah masuk ke ranah 18+. Mohon maaf, banyak bocil soalnya. Keesokan paginya Inder melihat Saru bertemu dengan Abimanyu di depan hotel, dan saat itu juga Inder menerima pesan dari Saru yang berisi ucapan terima kasih dan selamat tinggal. Bangke lah, baru aja Inder merasakan manisnya bermalam dengan Saru, tiba-tiba paginya Inder ditinggalkan. Sabar Inder, sabar. Kemudian pulanglah Inder ke rumahnya, ia bermaksud untuk pergi keluar kota karena kekecewaannya terhadap Saru. Namun saat merapikan barang-barangnya, ia didatangi oleh ibunya Saru dengan menyodorkan sepucuk surat undangan. Ia bermaksud meminta Inder untuk menyampaikan undangan tersebut kepada Saru. Inder pun dengan berat hati menerima permintaan ibu Saru tersebut. Inder mencoba mendatangi Saru ke perpustakaan, tapi petugas di sana mengatakan bahwa Saru tidak lagi bekerja di sana. Lantas pergilah Inder ke kantor Abimanyu. Di sana Abimanyu menjelaskan bahwa ia juga sudah tidak lagi berhubungan dengan Saru. Tak kehabisan akal, Inder mencari Saru lewat GPS pada HP Saru yang masih aktif. Dan benar saja Inder menemukan Saru di sana. Di sana mereka berdebat tentang hubungan mereka yang masih menggantung. Namun Saru mengatakan bahwa Inder hanyalah pelampiasan semata untuk menghilangkan Abimanyu dari ingatannya. Bangke, sakit banget. Inder pergi, Inder. Hal itu membuat Inder semakin kecewa dan meninggalkan Saru di sana sendiri. Namun tak berselang lama, Saru mengejar Inder dan mereka pun pelukan. Tanpa Inder sadari, ternyata Saru pingsan di pelukannya. Saru? Inder pun segera melarikannya ke rumah sakit. Di rumah sakit dokter menjelaskan penyakit Saru kepada Inder yang membuat Inder terkejut setengah mati. Karena Saru mengidap tumor otak yang dokter saja sulit untuk mendiagnosanya. Singkat cerita, tibalah hari pernikahan Kaveri, adiknya Saru. Saru mengira Inder akan membawanya ke acara pernikahan tersebut. Namun Inder membawanya ke tempat yang berbeda. Di sana sudah disediakan beberapa monitor untuk memantau langsung acara pernikahan Kaveri, adiknya Saru. Di layar Saru melihat orang tuanya yang membuat dirinya semakin bersedih karena tidak bisa hadir secara langsung di sana. Saru mencium pipi Inder sebagai ucapan terima kasih karena semua hal yang ia lakukan untuk Saru. Di sana Inder membalasnya dengan melamar Saru, namun Saru menolak karena Saru mengira Inder hanya ingin menikah dengan Saru karena rasa simpati saja. No, thank you. Inder pun pergi ke rumah Saru. Ia ke sana untuk mencabut bunga yang dikalungkan di foto Saru sebagai tanda Saru telah meninggal. Hal itu membuat ayah Saru menjadi sangat marah dan menampar Inder saat itu juga. Bangki, banyak nyamuk guys. Oke, lanjut. Inder mengatakan kepada ayah Saru untuk tidak lagi mengalungkan bunga itu di foto Saru. Jika tidak, ia akan kembali dan akan menerima tamparan dari ayah Saru lagi. Keesokan paginya karena terlalu banyak minum, Inder tertidur di atas rooftop rusun. Sialnya ia dibangunkan oleh inspektur polisi. Yang bertemu dengannya tempo hari. Untuk meredam amarah warga di sana, akhirnya Inder dibawa ke kantor polisi saat itu juga. तुम डिस्चार्ज मांग रही हो इसीलिए दे रहा हूं.
Pada saat yang sama, Saru diizinkan untuk pulang dari rumah sakit. Namun Inder tidak datang menjemputnya, akhirnya Saru memutuskan untuk pergi ke perpustakaan. Di kantor polisi, Inder meminta izin untuk menelpon Saru karena HP-nya ketinggalan di rooftop tempat ia tidur tadi pagi. Namun para petugas di sana tidak mengizinkannya, akhirnya Inder pun berontak dan mencoba kabur dari sana. Saling kejar-mengejar pun terjadi. Kembali ke perpustakaan, Saru menemukan beberapa surat dari Inder di setiap buku yang Inder pinjam kepadanya. Di sana baru Saru menyadari bahwa Inder benar-benar mencintainya. Saru mencoba menelpon Inder namun tidak diangkat. Ya, seperti yang saya bilang tadi, HP Inder ketinggalan di rooftop. Kemudian saat terpojok, Inder tidak bisa lagi kemana-mana. Akhirnya inspektur bertanya kepada Inder apakah ini semua ada hubungannya dengan wanita yang bersamanya di klinik waktu itu. Akhirnya inspektur pun mengantarnya ke perpustakaan. Benar saja Saru di sana sedang duduk merenung dengan beberapa surat dari Inder. Saru meminta penjelasan terhadap beberapa surat yang ia temukan, namun Inder mengatakan bahwa penjahat seperti dia tidak pantas untuk mendapatkan Saru. Itulah yang menyebabkan dirinya merelakan Saru menikah dengan Abimanyu. Mendengar hal itu, Saru mendekati Inder dan mencium tangannya dan meminta Inder untuk menikahinya, dan akhirnya mereka pun pelukan. Tanpa diduga, Inder benar-benar kembali ke rumah Saru untuk mencabut bunga yang dikalungkan di foto Saru, tapi kali ini ia membawa pistol di tangannya. Ia bermaksud untuk mengancam ayah Saru agar tidak berani lagi mengalungkan bunga itu di foto Saru. Karena ia akan menikah dengan Saru besok pagi. Jika tidak, Inder tidak akan segan-segan untuk membunuh dan mati untuk Saru, termasuk membunuh ayah Saru sendiri. Singkat cerita, tibalah hari pernikahan Inder dengan Saru di KUA. Pernikahan itu dihadiri oleh inspektur polisi sebagai saksi. Namun tanpa diduga ayah dan ibu Saru datang untuk menghadiri pernikahan tersebut, bukan untuk menolak melainkan untuk memberi restu kepada mereka berdua. नहीं अब दुल्हन लग रही हो। Akhirnya Inder dan Saru pun resmi menikah. Namun tanpa yang lain sadari, Saru mulai sempoyongan karena tumor di otaknya semakin parah. Akhirnya Saru pingsan setelah ia menandatangani akte pernikahan tersebut. Di rumah sakit, ayah Saru bertanya kepada dokter kapan Saru bisa pulang. Ia ingin mengadakan resepsi untuk pernikahan Saru dan Inder. Namun dokter itu menundukkan pandangan pertanda bahwa Saru tidak punya banyak waktu lagi. Seketika suasana menjadi mengsedihkan. Setelah inspektur menjelaskan terkait buku Saru yang ingin ia terbitkan kembali, Inder pun bergegas pulang ke rumahnya untuk meminta tanah makam seluas 2 yard yang ada pohon oak di belakang rumahnya kepada ayahnya. Kembali ke rumah sakit, saat detik-detik terakhir, Saru meminta Inder untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Dan ya, Saru pun meninggal dunia. Kembali ke masa sekarang, inilah scene di awal film tadi yang memperlihatkan Inder membawa sebotol tuak ke belakang rumahnya dan ternyata nama wanita yang terukir di pohon oak itu adalah Saru, istrinya Inder. Tamat, ending yang cukup mengsedihkan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah jadilah sutradara dan kameramen. Itu. Saya Bupati Lombok Barat mengucapkan selamat menjalankan... salah server bangkuy. Saya Syarukan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di video berikutnya. Adios, tulang nenek gua kropos. Yahoo, yahoo. Sik.